Faman nakasa fa innama yankusu ala, siapa yang langgar baiatnya, janjinya kepada Nabi kita Muhammad sallam maupun janjinya kepada orang beriman, maka akibatnya bakalan dia sendiri yang menerima. Man kunna fihi, siapa yang ada di dalam dirinya, fa inna Allah Ta'ala yaghfir lahu ma siwa dzalika, maka ketahuilah sungguhnya Allah Ta'ala ngampunin dosa-dosa hambanya kecuali yang 3 perkara. Punya dosa banyak nih, asal jangan yang 3 deh. Punya kesalahan, punya maksiat banyak selama hidupnya, asal ketika dia wafat jangan nyimpen salah satu dari 3, apalagi 3 nih. Paham ya? Nah, hati-hati nih memang 3 nih. Apa itu? Man mata la yusyriku billahi syai'a, siapa yang meninggal bakalan diampunin Allah, syaratnya dia enggak syirik sama Allah dengan suatu. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru dzalika wa yaghfiru apa? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ngampunin dosa syirik ketika orang mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan menyekutukan Allah, dalam keadaan menyembah selain Allah. Tapi Allah ampunin dosa-dosa selain daripada syirik. Itu yang pertama. Syirik dosa yang enggak bakalan diampunin sama Allah ketika dia mati dalam keadaan musyrik. Dia perintahnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, syiriknya syirik khafi. Ya. Di surah Kahfi itu ada tuh. Ya. Dari buah sebab faman apa surah Kahfi? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang pengen berjumpa dengan Tuhannya yang agung dan yang paling mulia, yang ditunggu-tunggu dalam segala waktunya, falyamal 'amalan shalihan. Syarat yang pertama, maka beramallah dengan amalan yang baik. Tapi syarat mutlaknya wala yusyrik bi ibadati rabbih, dalam amalannya jangan syirik sama Allah. Dalam amalannya jangan nyekutuin Allah. Ikhlas karena Allah. Jangan riya, jangan sum'ah, jangan karena orang, jangan ujub dirinya, itu syaratnya tuh. Syirik khafi, hati-hati. Jangan sampai kita bebas dari syirik yang besar tapi terjerumus sama syirik khafi, hati-hati. Ya. Nah, karena dosa syirik enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hindari untuk syirik. Yang kedua apa? Walam yakun sahiran yattabi'us sahra. Dan dia dalam keadaan mati enggak dalam jadi tukang sihir yang ikutin tukang sihir-sihir sebelumnya. Ya. Sihir apa sih sihir? Sihir suatu yang didasarkan, dilandaskan kepada selain Allah. Biasanya untuk mencelakakan atau membinasakan seorang atau satu kaum. Ya. Yang kita kenal sihirnya Nabi Allah Musa, tukang sihirnya Fir'aun lawan Nabi Allah. Falqiyas saratu sajidin. Ketika kalah, ular-ular kecil dimakan sama ular tongkatnya Nabi Musa, seketika tukang sihir Nabi Musa langsung tobat, langsung beriman, langsung sujud ngalah kepada Musa dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ enggak berkembang tuh, tiba-tiba berkembang lagi pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam.
Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam dia punya pembantu namanya Asif. Dalam riwayat lain, Asif adalah kitab yang ditulis oleh syaitan. Jadi dalam riwayat Abdullah bin Abbas, Nabi Sulaiman punya cincin. Dia punya cincin. Sewaktu-waktu dia punya sekretaris perempuan. Dititipin tuh cincin deh. Nah, syaitan perhatiin nih jin nih. Oh, dititipin di situ. Kemudian nih jin syaitan nyaru. Jadi mirip-mirip Nabi Sulaiman. Diambil tuh cincin. Dengan diambil tuh cincin, nih syaitan bisa masuk istana Nabi Sulaiman. Kemudian dikarang tulisan-tulisan mantra-mantra, ditulis dalam buku, dimasukin di bawah tempat tidurnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman minta cincin, ini pembantu sekretaris bilang, engkau bukan Sulaiman, aku dikasih engkau kan tadi. Kaget Nabi Sulaiman. Ternyata ada yang nyaru minjem cincin di itu. Paham nggak? Ya. Nah, dari situ tuh ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, dijadiin fitnah, dibongkar tuh tempat tidurnya, tempat kuburannya. Ya, di bawahnya ada kitab tulisan syaitan berisi mantra-mantra. Ada riwayat begitu. Ada riwayat bilang dari Harut dan Marut, malaikat yang nyaru ke muka bumi lantaran ada malaikat enek sama manusia. Selalu Allah jadikan khalifah tapi berbuat maksiat, berbuat mungkarat. Dikirim malaikat ke bumi, dua malaikat. Ternyata gak kuat juga sama godaan di atas bumi. Dari situ tuh sihir berkembang. Katanya wallahu yang mana yang benar wallahu a'lam. Bahkan pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, pernah Nabi kita Muhammad SAW ketika sakit datang malaikat Jibril dan Mikail. Dalam riwayat lain nggak sebutin, pokoknya dua malaikat, yang satu di kepala Nabi, yang satu lagi di kaki Nabi, yang satu ngobrol nih berdua nih. Nabi Muhammad sakit apaan? Oh, dikirimin guna-guna disihir. Ame siapa? Oh, orang Yahudi. Namanya si Labib bin Asam, ini lupa namanya itu. Kemudian gimana caranya nih? Oh, suruh orang deh ambil di sumurnya, di bawah sumurnya ada sesuatu yang diikat, dikumpul-kumpul, kayak benang deh tuh. Ya, ambil tuh dari sumur, keluarin, keringin, dikirim sahabat sama Nabi, diambil, dibawa ke tempat Nabi. Turun ayat Al-Falaq dan Anas. Setiap dibacain satu ayat, kebuka tuh simpul-simpul tadi. Hampir 11 kali simpul, kebuka semuanya. Itu sihir namanya. Ya. Soal sihir kayak gini kita nggak usah takut. Ya. Nggak usah bingung, nggak usah. Allah udah turunkan Nabi kita Muhammad SAW bawa Quran. Baca aja ayat Quran, baca ayat kursi, baca akhir surah Baqarah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Mu'awwidhatain, baca doa-doa yang Nabi ajarin, Rabbi a'udzubika min hamzati syaitan, a'udzubika rabbi ayah, atau baca wirid latif cukup. Tapi ingat, sandaran kita, harapan kita hanya kepada Allah. Jadi nggak perlu kita belajar sihir dan nggak boleh. Walaupun hukum asal belajar itu boleh, tapi kalau sihir dilarang oleh ulama. Kenapa? Setiap kita belajar, kita bakalan mau ngamalin, mau buktiin. Inti belajar sihir nih, pasti mau buktiin. Nah, karena dorongan untuk membuktikan ilmu sihir tersebut kuat, maka diambil kesimpulan belajar sihir pun haram hukumnya. Paham nggak? Jangan sampai kita ke dukun, jangan sampai kita ke paranormal, jangan sampai kita kepada orang-orang yang main nggak usah. Ya, datang ulama habaib, minta ajarin doa, minta ajarin aurat, wirid-wirid yang disusun ulama-ulama, yang mana ngambilnya dari Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jangan tempat sihir, jangan main sihir. Yang ketiga apa? Walam yahkid ala akhi. Ini yang berat nih.
Jangan engkau ada rasa benci, rasa dendam kepada saudaramu. Imam Ghazali terangin syarahnya tuh. Kebanyakan orang benci, dendam lantaran omongan, beradu mulut, baik secara resmi maupun ngobrol. Resmi nih di forum nih, dia ngomong begini, dijawab begini, mujadalah, ngadu debat, dialog, tapi kayak debat, saling ngunjing, saling mengalahkan. Nanti yang tersisa bukannya nerima kebenaran biasanya, hati ngomongin agama, hati ngomongin ilmu. Nanti yang tersisa dalam hati nih pendebat, susah nih dihilangin, adalah rasa benci, rasa dendam, rasa enek terhadap orang yang mendebat di paham gak nih? Antum ngumpul nih, musyawarah nih, ustadz-ustadz nih, ngadain majlis guru-guru ulama-ulama, dia ngomong gini, bukan gini, susah ngilangin dalam hati kita benci, sebel sama orang yang membantah pendapat kita, betul nggak? Ada tuh. Makanya Allah ajarkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Diajarin sama Allah tuh, minta doa sama Allah, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur. Ya Allah, jangan kau taruh di hatiku nih benci, dendam, sebel, enek sama orang beriman, jangan ya Allah. Ini hati ini terjadi berpenyakitan sama orang beriman, sama-sama nur, kemasukan virus, jadi rusak tuh hati. Jadi nggak tahan lama tuh hati, jadi hitam tuh hati, jadi kasar sama orang mukmin tuh hati itu. Kan kata Sayyidina Ali dalam kitab Nasihat Dunia menghadad apa? Hati itu adalah wadah yang agung, yang mulia dari Allah di muka bumi. Dan yang paling berharganya itu hati wadah 3 perkara. Pertama, dia mesti bersih daripada kotoran, daripada penyakit. Ente kalau minum gelas bekas, misalnya bekas apa nih, tiba-tiba mau ngeriak nih, buang ke gelas. Ada orang ngasih susu, dicuci dulu tuh gelas, apa langsung dituangin susu? Bu, kan reak-reak kita, cuci biar susu juga. Tapi bekas renya kotor, jijik, mesti kita bersihin dulu. Gimana bersihinnya? Siramin air. Hati kita begitu juga. Hati kita giliran kotor, banyak penyakit, cuci dengan apa? Dengan majelis apa ntar lama-lama juga hilang. Nggak ada sabun, cuman air doang, siram aja. Lama-lama gitu juga. Kok kita begini sama orang ngaji terus, gempur dengan ngaji, insya Allah lama-lama hilang penyakit. Yang kedua apa? Hati yang paling bernilai, hati yang kuat, yang istiqomah, nggak pindah-pindah, nggak ke lain hati, tuh gitu. Kalau kita punya gelas nih, gelas kita dari beling jatuh pecah. Ada lagi gelas yang bikinan Itali porselin atau yang Cina, yang plastik, yang tahan ame panas, tahan banting. Kira-kira yang kita pilih yang mana yang gampang pecah, apa yang tahan panas, tahan banting? Ibu-ibu jawab, biasa belanja, tahan panas, tahan hati begitu juga, yang istiqomah, yang nggak abal-abal, yang gampang pindah ke dunia. Ya Allah, giliran ada amplop ditinggalin nih. Tadi kata Habib ada taklim antara maghrib dan isya, taklim. Habib yang ngajar misalnya, sebelah ngadain tahlil, tahlil, yang datang dapat gopek. Kira-kira itu hadir yang mana? Ngaji di masjid, yang ngajar Habib. Sebelah lagi tetangga, nggak usah tahlil deh, ngobrol, nonton bola, yang datang dapat duit gopek. Kira-kira itu hadir yang mana? Nonton bola, Persija kalah. La ilaha illallah. Biasa ngaji, gara-gara duit gopek, lupa aja kita ngaji. Enggak begitu. Hati yang cakep, hati yang istiqomah.
Yang ketiga, hati yang cakap apa? Hati yang lembut terhadap kaum mukmin. Ini lembut nih, jangan kasar, jangan zalim, jangan jahat sama orang beriman, jangan lembut bawaannya. Ame saudara, ame keluarga, ame tetangga, ame teman-teman, ame sahabat, lembut. Ini kalau kita punya gelas nih, ya tuh gelasnya belingnya pada keluar, kasar. Ya tuh gelasnya halus. Kira-kira kita minum yang mana? Yang halus, yang kasar, ente sedot, kesusupan ente. Begitu juga hati orang mukmin. Rifqan lil mukmin, dia mesti lembut sama jangan ada hikit, jangan ada dendam, jangan ada marah kepada sama Islam. Makanya tinggalin debat, ya. Tinggalin ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau debat juga cara-caranya baik, yang kira-kira nggak nyinggung, yang kira-kira nggak nyakitin, yang kira-kira nggak jadi bikin malu tuh orang. Ya, kita mau debat nih Fulan bin Fulan, lihat, nah orang hatinya ikhlas kagak, nggak usah debat deh percuma, jadi marah. Nah orang hatinya ikhlas nih, dikasih tahu di tempat sepi, jangan tempat ramai. Kecuali orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang mempergunakan jabatan dan kekuasaannya untuk nindas rakyat, orang yang berbuat semena-mena, nggak malu di depan orang, boleh kita hajar di depan muka ini. Sama orang zalim kita boleh. Kenapa? Biar ada yang menghentikan kezaliman dia. Silahkan. Tapi kalau mau debat ilmu, debat ini, debat pendapat, jangan. Nanti tersimpan di hati kita sesama muslim sifat dan hindarkan gitu. Paham nih? 5 menit lagi nih. Lanjut bercukup. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kunna fi fayya rajatun ala sahibiha. Kata Nabi 3 perkara. Man kunna fi, apabila ada dalam diri seorang, fayya rajatun ala sahibiha, maka akibatnya bakalan balik ke dirinya sendiri. Ya Allah, dia sangka dia bakalan untung, dia sangka dia bakalan menang, ternyata dia yang kena sendiri. Apa itu? Pertama, al-baghyu al-zalimu, berbuat zalim, ya, berbuat mungkarat, berbuat jahat sama orang, bahkan berbuat jahat sama dirinya termasuk gitu. Kita bikin dosa nih, kita berbuat muharramat, kita melanggar aturan Allah, kita anggap kita bakalan enak, seneng, kagak. Allah bakalan marah, Allah bakalan murka, Allah bakalan ambil tuh nikmat yang tadi Allah titipin dari kita. Ya, karena setiap dosa yang kita perbuat bakalan mengambil atau mengurangi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat itu sendiri maupun keberkahan daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua apa? Yang kedua, wal makru wa makaron kubbara. Ya? Kita berbuat tipu daya misalnya, atau ada orang lain punya rencana siasat jahat sama orang lain, sama muslim. Nanti rencana jahatnya bakalan balik ke dia. Nanti rencana jahatnya bakalan kena dirinya sendiri. Ya? Disangka orang lain yang kena, kagak. Dia pun bakalan kena akibat perbuatannya dia sendiri. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi. Itu bukan tuh. Lihat di syarahnya, ada punya syarahnya enggak tadi? Ya. Ada enggak yang punya syarahnya? Ya ayuhan nas, indama baghyukum ala anfusikum. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang, wahai manusia, sungguhnya tipu daya kalian itu
bakalan balik kepada kalian sendiri. Maka jangan berbuat jahat sama orang deh. Jangan punya rencana baik sama orang deh. Kata orang dulu, udah lo niat baik aja sama orang deh. Apapun balasan dia, apapun keadaan dia, lo baik aja niat baik sama orang. Urusannya sama Allah. Ya, jangan kita niat yang jahat sama orang. Yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga al-maqsu. Itu ya tadi. An-naqsu itu. Betul tak tu? Yadullah fawqa yadi faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa an afa bi adli. Surah Al-Fat ayat 10. Ya. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi. Sungguhnya orang yang beriman berbaiat kepada Allah lewat tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman nakasa fa innama yankusu ala, siapa yang melanggar baiatnya, janjinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun janjinya kepada orang beriman, maka akibatnya bakalan dia sendiri yang menerima. Ya, dulu ada sahabat berbaiat sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi mau umrah, tiba-tiba dengar selentingan mereka membatalkan baiatnya kepada Nabi. Langsung turun ayat surah Al-Fat ayat 10. Ya. Siapa yang berbaiat kemudian membatalkan baiatnya, melanggar janjinya sama Allah, sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innama yankusu ala nafsihi, maka pelanggarannya tersebut bakalan balik kepada dia akibatnya. Dia bakalan nanggung dosanya, nanggung akibatnya, dan dia dapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jaga kita jangan berbuat 3 perkara tadi, berbuat zalim sama orang. Ya, yang kedua apa lagi? Jangan lagi kita berbuat makar, niat jahat. Yang ketiga, jangan lagi kita ngelanggar janji. Semoga Allah tetapkan hati kita, Allah bersihkan daripada sifat-sifat yang jelek tadi, Allah bersihkan daripada sampah-sampah penyakit-penyakit hati, dan semoga Allah selamatkan, Allah jadikan hati kita salim daripada sifat-sifat yang jelek. Kemudian Allah tetapkan nur cahaya ilahi masuk dalam hati kita. Allah ampunin daripada kesalahan-kesalahan kita, juga ampunin dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, yang ngarang di kitab, yang bangun di masjid, yang makmur di masjid, dan semua yang baik kita. Semoga Allah terima amal ibadah kita, Allah kabulkan doa-doa kita, Allah jadikan ini bersalim berkah buat semuanya. Berkah tamma syamila katsira daima fi dakhlah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah nafi'ah jami'ah hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa asraril Fatihah.